ketika seorang Bill Clinton mengatakan, ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan Tahu itu. saya. Ya artinya apa? Begini, bandingkan retorikanya dengan bobot dari stupidity dan sontoloyo itu. Saya ingin mengatakan bedanya bahwa dalam politik itu dua-duanya substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian, dan itu jauh dari realita. Contoh, ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih kritik. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang dikatakan Pak Jokowi itu. Sekarang mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Kalau mulai sejak sekarang saya minta Anda terus jadi elit dan aktor politik hanya menjawab sensasi karena memang serangannya sensasi. Dalam politik itu ada namanya logika, ada namanya emosi. Dua-duanya. Baik. Saya nggak mengenai emosi ya. Tapi bukan cuma Bung Rocky, ada banyak yang lain, Fadli, Fahri, dan beberapa orang yang sebenarnya saya kenal punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional. Mereka simpan itu, entah disimpan untuk tahun kapan. Kalau Rocky gimana menurut Anda? Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Udah kebacasan berpikir. Kasih kesempatan untuk Rocky. Saya terangkan sedikit saja soal yang disebut tadi 4.0. Saya nikmati diskusi itu 4.0. Bahkan saya ingin agar supaya seluruh anak Indonesia itu ngerti apa itu 4.0 tuh. Ngajarin fisika, ngajarin matematik dari awal tuh. Karena itu peralatan untuk masuk ke 4.0. Itu peralatan. Orang harus paham fisika, paham matematik itu. Tetapi diskursus publik hari ini bukan 4.0. Tetapi soal anak-anak yang 2 juta stunting, nutritional stunting. Sekarang pertanyaan saya, kita bicara tentang 4.0 dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera. Di mana-mana tuh. Bagaimana aku mau kata aspal yang mangkrak? Iya, susu itu adalah hak berubah jadi aspal. Bagaimana kau bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disasari jadi bicara Rocky. Jadi metafor sekecil itu nggak bisa bedain. Ada trade off antara kalau metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Harus logis juga dong. Ya karena itu ini logisnya sekarang. Logisnya di mana? Oke, silakan. Baik, silakan. Anggaran itu ada trade off. Yes. Yang dipakai untuk bikin aspal pasti mengurangi hak untuk susu tuh. Jadi aspal yang seharusnya dipakai buat beli susu untuk mengobati nutrisi supaya anak itu tidak stunting, supaya dia punya otak untuk mencapai yang disebut 4.0. Sekarang dia nggak miliki. Karena dana itu dipakai buat bagaimana kau menjelaskan berkurangnya koefisien Gini sehingga pertama di era reformasi bagaimana Anda menjelaskan koefisien Gini berkurangnya ketimpangan? Saya mengatakan bahwa cara berpikir Rocky adalah begini. Sini saya kasih tahu. Saya sering bicara itu. Misalnya contoh sama dengan logikanya seperti katakan Sandi. Bulia bertengkar dengan suami di Pekanbaru tentang harga bahan sembako, yang padahal itu menurut indikator tidak benar seperti itu. Tempe tipis ATM. Ini kan sama seperti ketika Trump mencurigai satu orang Amerika yang menikah dengan Muslim dan kemudian dihubung-hubungkan dengan terorisme dan ancaman Islam untuk dia mencari dukungan politik. Dan ingat, itu memang sebuah retorika yang memang diakui palsu terus-menerus, tapi memenangkan. Nah, saya khawatir retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu perusahaan kecil, sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya, dia akan mengkritik debu di sepatumu. Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer mencapai cita-citanya. Dan itu nggak dilakukan. Dan itu akhirnya memancing. Dia menyoroti ada kotoran, ada sampah, tapi nggak bisa kamu lakukan itu karena dia kamu sekolah. Sebelum kita break, saya terangkan itu soal. Saya sekarang zoom out. Saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu. Dan itu harus kamu lakukan terus-menerus harusnya. Sekarang bukan pada malam ini saja. Itu contoh pertama malam ini ya. Yang you sebut tadi soal namanya tadi Gini ratio itu. Ya saya baca. Gini ratio memperlihatkan menurun, artinya kesenjangan tidak membesar itu. Ya menurun. Iya, tidak membesar artinya. Ya.
Tapi pasti lebih, kalau menurun pasti tidak membesar. Kalau sekedar tidak membesar, itu kamu nggak matang stop. Aku tahu celah-celah berpikirmu. Jelas menurun, bukan sedang tidak membesar. Iya. Saya, pengeluaran saya itu Rp10.000, Saudara Budiman, per hari. Karena saya makan pecel lele itu, pecel Madiun. Karena saya nggak mau badan saya bertambah berat. Karena hobi saya naik gunung. Politik itu ya sampingan aja tuh. Jadi pengeluaran saya setiap hari Rp10.000. Oke. Ada konglomerat, pengeluarannya juga Rp10.000. Karena dia cuma disuruh sama dokternya minum vitamin karena kebanyakan penyakit itu. Atau mungkin kebanyakan duduk di DPR nggak pernah mikir, jadi dia kegendutan maka kena penyakit itu. Kalau dia politisi, saya dan dia sama-sama pengeluaran Rp10.000 itu. Artinya Gini rasio saya dan dia itu 0, nggak ada disparitas, right? Itu yang dilakukan oleh statistik. Kenapa? Karena yang diukur Gini rasio itu expenditure, Saudara Budiman, bukan pendapatan. Nah, karena itulah. Ayo, teruskan. Karena itu, you mesti jujur bahwa pemerintah tidak memperlihatkan disparitas pendapatan, tapi disparitas pengeluaran, dan itu adalah fake. Karena saya dan si 10.000 itu sama-sama 10.000, padahal dia pendapatannya itu 10 kali lipat dari saya. Kalau anggota DPR mungkin 300 kali lipat dari saya. Tetapi tidak diukur berdasarkan pengeluaran. Di situ bodohnya statistik itu dipakai buat singkat saja Mas Budi sebelum kita masuk ke saya, karena ada disparitas waktu juga nih harus kita. Dia berbicara soal kesamaan antara pengeluaran Rocky dengan konglomerat, ya. Rocky dengan keluarga Prabowo. Bukan metode pengukuran. Saya nggak bilang aku masih ilustrasi nih. Aku belum Rocky sedang mengukur perbandingan antara expenditure dia per hari dengan expenditure Prabowo yang punya Rans kuda. Oke? Yang dia bela sekarang, ya. Satu itu. Saya nggak bela. Kedua, saya tidak membela Prabowo. Kedua, kamu harus lihat selain Gini rasio dalam pengertian expenditure atau pengeluaran yang setara, harus lihat transfer daerah yang meningkat. Ya, apapun metodenya udah salah. Transfer kepada dana desa yang meningkat. Artinya apa? Selain expenditure yang kemudian apple to apple-nya dikatakan sama, juga ada kecenderungan sekarang tidak distribusi kepada aset produksi. Tapi tidak diukur di dalam statistik. Kata siapa? Expenditure cuma diukur. Iya. Kita bicara soal kita bicara policy making. Mas Budi Rocky, ini kalau kita bicara kita bicara soal policy making. Metodenya policy making. Mengukur itu salah satu alat. Itu alat yang diterima di dunia akademis. Iya, tapi salah buat kan gini nih. Kalau saya misalnya makan, saya dibikin siapa orang miskin itu ya, orang yang makan daging setahun sekali. Semua orang nggak miskin, karena setiap Idul ada orang makan daging. Retorika seperti ini sebenarnya yang diharapkan publik, bagaimana kita masuk ke level substansi sehingga logika publik diajak untuk dan baru sekarang. Nah, Rocky ngomong substansi dan retorika. Biasanya retorika tanpa baru sekarang ketemu Budiman untuk bicara itu. Baru sekarang dan saya jawab. Tapi saya nggak mau itu lagi, itu kan barang gosong tapi mau digoreng, itu kan dungu namanya itu. Barang gosong mau digoreng. Saudara tahu memang itu dengan sendirinya perkembangan teknologi akan dimanfaatkan untuk kepentingan militer dan politik. Jadi bukan hal yang baru. Kalau misalnya seluruh intrik itu disinopsiskan lalu disuplai jadi modul matematik, disimpan di dalam chip, lalu sedikit-sedikit dicicil masuk ke dalam otak. Tapi itu seluruh teori Budiman itu hanya benar bila orangnya punya otak. Kalau orangnya nggak ada otak, ngapain? Nggak ada pengaruh tuh. Coba di. Kasus orang nggak punya otak ini kan retorika. Rocky, saya minta Anda bawa ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Coba. Saya mencoba untuk memahami. Dia berlangsung dalam bahasa manusia. Orang nggak punya otak itu udah menggugurkan semua argumentasi setelah ini. Maksudnya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya otak? Teorinya otak kita itu kompatibel dengan kalkulasi komputer gitu. Belum tentu. Kompatibel saya bilang, bukan sama atau kompatibel. Jadi bisa ditukar-tukar. Kalau saya berpikir maka komputasinya juga ikut pikiran saya. Demikian sebaliknya kalau komputasi ikut. Kan itu yang mau dicarikan. Semacam itu, kesamaan itu. Itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal. Nah, kalau si pemimpin nggak punya kecerdasan normal, nggak berlaku lah ini kecerdasan buatan tuh. Jadi maksudnya keresahan presiden itu gimana? Anda melihat keresahan presiden sampai di bold dari politik. Budiman memberitahu keresahan presiden itu adalah buatan, ada genuine. Oke. Sejati itu. Bukan buatan lagi. Tentu dia mesti ucapin itu. Saya melihat itu tidak genuine. Kenapa? Karena tadi di dalam teks saya perhatikan ya, presiden bilang begini.
Ini politik bukan perang demokrasi, tetapi perayaan demokrasi. Itu dua kualitas kalimatnya. Mana ada perang demokrasi? Perang demokrasi ya dengan sendirinya pemilu tuh. Jadi kalau logikanya pakai, ini bukan pemilu, tetapi perayaan. Nah, pemilu juga perayaan. Enggak. Lu bagaimana? Yuk putar ulang. Presiden bilang begini ya, kita ada dalam tahun politik, tapi bukan untuk perang demokrasi, melainkan perayaan demokrasi. Sekarang saya terangin. Perang demokrasi itu artinya pemilu. Perayaan demokrasi artinya pemilu. Jadi pemilu sama dengan pemilu kan? Enggak dong. Lu, perang demokrasi adalah demokrasi yang diperlakukan sebagai perang. Itu kompetisi namanya, adanya dalam pemilu. Ketika mengatakan bahwa perang demokrasi, itu yang dimaksud Pak Jokowi adalah ketika kamu membunuh lawanmu sampai pada tingkatan tidak ada pembunuhan dalam demokrasi. Perang demokrasi itu namanya kompetisi politik supaya ada sirkulasi elit. Ini masalah interpretasi saja atau baku saja? Tapi Anda lihat bahwa dalam logika presiden keliru karena yang supply ide juga tolol gitu. Anda mengatakan bahwa keresahan presiden mengenai politik kebohongan itu tidak genuine. Yang genuine logikanya itu salah. Enggak gini, yang betul itu. Yang genuine amarahnya itu. Karena itu keluar kata Sontoloyo itu genuine. Tapi logik di belakang itu keliru. Menyamakan antara demokrasi sebagai perang, lalu melanjutkan bahwa demokrasi adalah perayaan. Dua-duanya sama, namanya perang demokrasi adalah perayaan juga. Ya, apa institusinya salahnya? Namanya pemilu. Nggak ada salahnya. Ya logikanya salah gitu, kacau itu. Buat publik ada dampaknya nggak? Oke, waktu saya subsidi buat. Iya, saya bukan mengambil alih surplus value dari kamu ambil alih dari waktu saya. Gimana Mas Budiman? Moderator. Oke, makasih. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya katakan genuine? Ya. Ini ada waktu 6 bulan terlalu sedikit untuk bercerita tentang kisah keluarga per keluarga. Oke. Sandi menggunakan kisah tentang pertengkaran seorang ibu Lia dengan suaminya tentang 100.000 yang nggak bisa dibeli apa-apa. Oke. Pak Jokowi punya kisah jutaan atau puluhan juta keluarga menghimpun 130 juta orang di desa yang hari ini sedang berbagi dividen dari kerja-kerja BUMDes, dari kerja-kerja membagi keuntungan dari dana desa untuk diinvestasikan pada kegiatan tadi. Dan setiap keluarga punya kisah yang masing-masing unik. Kisah Ibu Lia yang belum tentu benar itu tidak lebih tepat, tidak lebih mulia untuk dimunculkan seorang Sandi. Padahal Pak Jokowi dalam waktu 6 bulan nggak cukup waktu untuk bercerita tentang Mbok Siti, Pak Ahmad, Bu Agus, Lek Marto yang sedang membagi dividen kerja-kerja pembangunan desa hari ini. Jadi kalau satu orang Lia yang ribut dengan suami dan 100.000 rupiah itu bisa muncul, kenapa tidak kisah ibu-ibu lain dari desa itu muncul? Artinya apa? Pak Jokowi gelisah ketika kemudian urusannya adalah mulai dari anaknya lah disebut, mulai dari ibunya lah dia disebut, ya. Bahwa ini coba cek DNA, itu kan politik kebohongan, politik fitnah even. Dan itu terjadi dalam ruang publik, itu terjadi dalam ruang publik bukan di 1 bulan terakhir saja, tapi sejak Pak Jokowi dilantik sudah terjadi. Jadi Pak Jokowi pasti tidak mengerti novel Game of Thrones itu tuh, karena itu dia dibuatkan. Jadi saya cuma bikin komparasi itu tanpa judgement itu. Karena itu faktanya begitu. Kan Pak Jokowi nggak punya tradisi membaca. Prabowo punya tradisi membaca. Iya, tapi dia membaca. Iya, tapi tradisi membaca novel, membaca sesuatu yang abstrak, yang memerlukan imajinasi, memang bukan kapasitas Pak Jokowi. Jadi saya bukan bilang Pak Jokowi buruk karena nggak punya imajinasi. Memang itu dia nggak punya. Prabowo berlebihan retoriknya. Karena itu ucapan dia dengan gerak tubuhnya itu. Ya kadang-kala orang itu karena Rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai seorang pemimpin. Rocky sekedar ingin memuaskan orgasme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Artinya Rocky sedang ini sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Artinya ini sekedar omongan di kafe di Menteng. Oke?